Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Thanks God kita bisa ketemu lagi dalam Devotion from Nation pagi hari ini. Ayo kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, hari yang indah, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami dengan sangat baik. Pagi hari ini kami belajar sama-sama firman-Mu Tuhan. Biarlah firman pagi hari itu boleh mengajarkan kami menjadi pribadi yang obedience kepada Tuhan, sebab Tuhan suka kepada ketaatan lebih daripada yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini saya membagikan satu perenungan, temanya adalah obedience atau taat. Oke, langsung saja kita gali sama-sama. Taat itu artinya adalah senantiasa tunduk atau patuh. Obedience itu artinya kita selalu tunduk atau patuh. Terus kenapa sih kita harus menjadi pribadi yang obedience kepada Tuhan? Yang pertama adalah karena Tuhan itu suka kepada ketaatan lebih dari hal yang lain, even lebih daripada persembahan, lebih daripada korban syukur dan yang lainnya. Oke, kita buka sama-sama di 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, saya ambil dari New English Translation Bible. Then Samuel said, "Does the Lord take pleasure in burnt offerings and sacrifice as much as he does in obedience? Certainly, obedience is better than sacrifice. Paying attention is better than the fat of rams." Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu take pleasure, Tuhan begitu menyukai obedience lebih daripada offering, lebih daripada pengorbanan. Tuhan katakan obedience is better than sacrifice. Paying attention is better than the fat of rams. Kenapa sih kita harus menjadi pribadi yang taat? Sebab Tuhan suka. Tuhan take pleasure. Tuhan menyukai. Tuhan menggemari orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan suka, Tuhan dekat kepada pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Dikatakan ketaatan itu bahkan lebih baik daripada pengorbanan. Kalau selama ini kita mengejar Tuhan, kita menyukakan Tuhan dengan cara kita terus berkorban, dengan cara kita terus memberikan sacrifice kepada Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak teman-teman, ada satu pewahyuan bahwa ada satu lagi yang lebih dapat menyukakan Tuhan, yaitu adalah kita taat sama Tuhan, kita taat pada firman Tuhan, kita taat kepada apapun yang Tuhan perkatakan dalam hidup kita, kita taat kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh dalam kehidupannya kita, kita taat kepada semua janjinya Tuhan dalam hidup kita, pada gereja Tuhan, pada pemimpin rohani, kepada otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, orang tua, pemerintahan dan sebagainya. Tuhan suka sekali pada ketaatan, amin. Satu alasan yang membuat kita harusnya mau menjadi pribadi yang taat. Tapi tidak hanya satu, ternyata masih banyak lagi alasan. Yang kedua, ada yang namanya berkat. Oke, kenapa sih kita harus menjadi pribadi yang obedience? Karena dalam Ulangan 11 ayat 8 sampai 32 dikatakan ketaatan itu mendatangkan berkat, tetapi ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Kita semua sudah tahu hal tersebut. Di ayat 13 saya mulai bacakan sampai 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya,
hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tuhan sudah siapkan begitu banyak berkat untuk orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketidaktaatan itu akan mendatangkan kutuk. Jadi saya mengajak teman-teman, mari kita refleksikan hidup kita sampai saat ini. Apakah banyak terjadi dalam kehidupan kita merasa hidup kita dalam tanda kutip seolah mungkin mendapatkan kutuk. Kita dalam pekerjaan kita sulit untuk breakthrough, dalam usaha bisnis kita sering mengalami kerugian atau banyak hal lain. Tapi bukan kita menghakimi diri kita, tetapi kita coba refleksikan diri kita, apakah karena ketidaktaatan itu sehingga kutuk itu terjadi. Kalau iya, ayo hari ini kita putuskan kembali untuk kita taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan karena Tuhan suka, dan Tuhan akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita bangun, Tuhan akan memberkatinya, amin. Tetapi juga obedience itu tidak hanya karena Tuhan suka kita obedience, tidak hanya karena obedience bisa mendatangkan berkat, tapi juga karena obedience itu adalah lambang covenant abadi, jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam kisah Alkitab ini adalah cerita tentang Abraham yang sudah begitu taat sama Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Di Kejadian 22 ayat 1-19 dikatakan Abraham diuji imannya oleh Tuhan. Tuhan Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal Ishak. Kita semua tahu kisah ini. Tapi tidak hanya itu yang terjadi. Abraham benar-benar langsung taat sama Tuhan untuk mempersembahkan Ishak tanpa banyak kompromi, tanpa banyak pertimbangan. Dan ini yang terjadi di ayat 16-18 dikatakan, kata Tuhan, aku Tuhan bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal padaku, maka aku Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oke, garis bawahi, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Karena Abraham mendengarkan firman Tuhan, karena Abraham mendengarkan perkataan perintahnya Tuhan, karena Abraham taat melakukan perintahnya Tuhan, sehingga Abraham menerima covenant yang abadi, covenant yang sampai Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Ketika Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, itu berarti itu adalah perjanjian yang kekal yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena Tuhan adalah yang paling tinggi di atas segalanya. Ketika Tuhan bersumpah demi dirinya, artinya adalah tidak ada satupun lagi kuasa yang lebih tinggi daripada Allah yang bisa membatalkan itu. Luar biasa. Ketika ketaatan itu dapat membawa kita punya covenant, benar-benar menjamin kita dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah obedience akan menjauhkan kita dari iblis. Di Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk dulu kepada Allah, taat dulu kepada Allah, patuh dulu kepada Allah, baru kita melawan iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Jadi ketika kita memutuskan untuk kita mau melawan tipu muslihatnya iblis dalam kehidupannya kita mau menahan panah-panah api serangan dari si jahat dalam kehidupan kita. Kita seringkali bergumul dengan dosa, kita seringkali bergumul dengan trik-trik
muslihat iblis yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, pertikaian, pertengkaran, kenajisan, dosa dan sebagainya. Firman Tuhan katakan ketika kita taat kepada Allah, ketika kita tunduk kepada Allah dan kita lawan iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Jadi sebelum kita melawan trik-trik muslihatnya iblis, melawan dosa, melawan pertikaian, melawan kegeraman, melawan semua yang iblis taruh dalam kehidupan kita, kita harus taat dulu kepada Allah. Kunci adalah kita tunduk kepada Tuhan kita. Dan sebenarnya masih banyak hal lagi kenapa sih kita harus menjadi pribadi yang taat. Tapi saya rasa 4 alasan ini, saya berdoa teman-teman benar-benar tangkap, sehingga pagi hari ini kita bisa berkomitmen kembali, kita memutuskan, Tuhan ya, saya sadar Tuhan, saya mau menjadi pribadi yang taat sebab Engkau begitu suka kepada ketaatan. Aku mau menjadi pribadi yang Engkau suka Tuhan. Karena itu Tuhan, selama ini kalau aku berusaha untuk mengejar, menyukakan Engkau dengan pengorbanan, dengan bersusah-susah, tapi biarlah pagi hari ini kita semua sadar ya, ternyata ada satu poin yang lebih value-nya daripada itu ya, di mata Tuhan, yaitu apa? Ketaatan. Ayo kita putuskan, Tuhan, saya mau menjadi pribadi yang taat, berkomitmen pagi hari ini karena Engkau begitu suka pada ketaatan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, mungkin engkau dalam tanda kutip mengalami kutuk, memutuskan pagi hari ini, ya Tuhan, saya akan menjadi pribadi yang taat agar ketaatan itu dapat membawa berkat dalam kehidupan saya. Saya juga mau taat kepada Tuhan, menjadi pribadi yang taat agar saya bisa mempunyai jaminan covenant abadi dengan Tuhan, dan agar saya juga bisa menjauhkan segala serangan dari si jahat, menjauhkan tipu muslihat iblis dalam kehidupan saya. Oke, ayo pagi hari ini kita ambil komitmen kembali untuk menjadi pribadi yang taat. Ayo kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, hamba-Mu sudah selesai. Biarlah firman Tuhan yang gak sempurna, tapi Tuhan Allah Roh Kudus yang sempurnakan sampai kepada setiap kami yang mendengarnya, mengubah hidup setiap kami, menjadi rema dalam hati kami, agar kami boleh berkomitmen kembali untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, sampai ketemu di Devotion from Nation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.